Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Jika yang kemarin kita membicarakan tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, maka hari ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang memiliki peradaban sangat maju. Masjid Agung Samara, sebagaimana kami tampilkan di dalam gambar, adalah salah satu dari banyak hal yang menjadi bukti peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan-kemajuan lain yang dicapai dinasti ini diantaranya adalah kemajuan di bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, perindustrian, sosial, budaya, politik, dan militer. Kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa itu, para khalifah dinasti Abbasiyah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mereka mengembangkan perekonomian negara dari sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Pada masa ini, kas negara selalu penuh. Di saat Khalifah Al-Mansur wafat, ini sebagai contoh, kas negara atau Baitul Mal saat itu menyimpan harta sebanyak 810 juta dirham. Selanjutnya, semakin meningkat lagi pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid. Kas negara saat khalifah tersebut wafat, kas negara menyimpan harta sebanyak 900 juta dirham atau 54 triliun. Sementara kemajuan di bidang pertanian, pada masa Khalifah Al-Mahdi, sektor pertanian semakin diperhatikan dengan dibangunnya banyak sarana irigasi. Dinasti Abbasiyah juga meringankan pajak pertanian. Beberapa cara yang dilakukan untuk mendukung pertanian antara lain membangun bendungan dan irigasi, membangun kanal, membuka lahan pertanian baru, dan menindak tegas para pejabat yang mengganggu para petani. Kemajuan selanjutnya yakni di bidang perdagangan. Untuk memasarkan hasil produksi di sektor industri dan pertanian, dinasti Abbasiyah melakukan beberapa cara. Yang pertama, membangun jalan sebagai sarana transportasi lalu lintas angkutan barang. Yang kedua, mengadakan pameran perdagangan agar produk-produk mereka dikenal oleh para tamu-tamu negara atau pedagang-pedagang dari negara-negara lain yang berkunjung ke ibu kota. Yang ketiga, membangun pasar di berbagai kota. Yang keempat, mengadakan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Yang kelima, membentuk armada laut untuk melindungi jalur perdagangan dari para bajak laut. Nah, dengan cara-cara itu terbentuklah kota-kota perdagangan seperti Baghdad, Kufah, Madinah, Kairawan, dan Kairo. Kemajuan di bidang perindustrian. Pada masa Khalifah Al-Mahdi juga terjadi peningkatan pada sektor pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Daerah-daerah perindustrian yang terkenal antara lain Syam sebagai penghasil keramik, Andalusia sebagai penghasil produk perkapalan, senjata, dan penyamakan kulit, Damaskus sebagai pusatnya tekstil, Busrah sebagai pusatnya sabun dan gelas, Khuzestan sebagai pusatnya tekstil sutra, Persia dan Khurasan sebagai pusatnya industri barang tambang. Khurasan juga menghasilkan wol, dan Baghdad sendiri sebagai ibu kota memiliki 4.000 pabrik gelas, 30.000 pabrik keramik, dan 400 industri kincir angin, dan lain-lain. Kemajuan di bidang sosial, kekuasaan dinasti Abbasiyah menaungi banyak bangsa seperti Maghribi atau Maroko, Mesir, Syam, Arab, Irak, Persia, Sin atau Pakistan, India, dan Turki. Oleh karena itu, pendekatan sosial yang dilakukan tidak lagi berdasarkan ras atau kesukuan Arab, namun berdasarkan jabatan-jabatan yang disandang oleh seseorang. Mereka juga merangkul semua elemen bangsa tersebut dengan cara memindahkan ibu kota ke Baghdad di tengah-tengah bangsa dan agama yang majemuk. Di dalam kota itu ada orang Islam, Arya, Semit, Kristen, Majusi atau Zoroaster. Juga yang kedua mengadopsi sistem administrasi Persia.
Yang ketiga, mengambil beberapa menteri dan pegawai dari kaum Mawali atau non-Arab. Kemajuan di bidang budaya, kekuasaan dinasti Abbasiyah membentang dari Maghrib di barat hingga Sind di timur. Kemudian terjadilah perkawinan antar bangsa yang keturunan disebut kaum Taulid atau Hindu. Bangsa-bangsa di daerah seluas itu tetap diberi kebebasan beragama, namun kemudian mereka dengan sukarela memilih untuk masuk agama Islam. Setelah melihat kemajuan peradaban Islam, bahkan sebagian tidak hanya menjadi Muslim, tapi juga menjadi Arab. Seperti orang-orang Mesir, Suriah, Palestina, Persia, Aljazair, Maroko, Libya, Tunis, dan Spanyol. Mereka menjadi Arab. Kebudayaan Persia dan Yunani yang berpusat di kota Jundisapur, Haran, Antokia, dan Iskandaria turut terwarnai dan juga turut mewarnai peradaban Islam. Pada masa itu muncul sastrawan seperti Umar Khayyam dari Naisabur Rosa, juga ada Az-Zamakhsyari, pakar ilmu bahasa dan kesusastraan Arab, Al-Husairi, An-Nafisi, Ibnu Miskawai, dan Al-Kindi, juga masih banyak lagi yang lain. Kemajuan di bidang budaya yang kedua, yakni kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah antara lain di bidang sastra, bidang seni lukis dan dekorasi, bidang arsitektur, bidang kaligrafi, dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita saksikan pada bangunan-bangunan, terutama masjid-masjid peninggalan dinasti tersebut. Kemajuan yang ketiga adalah dampak. Apa saja yang menjadi dampak dari kemajuan budaya? Seperti satu, agama Islam lebih mudah diterima oleh bangsa-bangsa lain. Dunia Islam menjadi sumber utama para sarjana dari berbagai bangsa untuk menuntut ilmu. Kemudian timbul rasa percaya diri yang tinggi pada diri masyarakat Muslim untuk menyebarkan agamanya. Budaya Islam menjadi rujukan utama berbagai bangsa yang ingin membentuk jati dirinya. Dan bahasa Arab menjadi bahasa internasional dan bahasa ilmu pengetahuan. Dan yang terutama, dunia Islam jadi inspirasi kebangkitan Eropa. Majuan di bidang politik. Sistem politik yang dilakukan dinasti Abbasiyah, yakni menetapkan beberapa hal, diantaranya khalifah harus tetap dipegang oleh keturunan Arab, khususnya Quraisy, maksudnya Quraisy. Tapi menteri, gubernur, pegawai, dan lain-lainnya boleh dari berbagai bangsa. Yang kedua, kota Baghdad dijadikan kota terbuka untuk semua bangsa dan semua agama. Yang ketiga, kebebasan berpikir diakui sebagai hak asasi manusia. Yang keempat, mereka mampu mengangkat wazir atau perdana menteri dari kalangan Arab untuk membantu tugas-tugas khalifah. Yang kelima, membentuk dewan sekretaris negara. Yang keenam, membentuk departemen-departemen seperti departemen luar negeri, urusan pegawai, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum dan tenaga kerja, juga departemen pos. Kemudian membentuk Baitul Mal dan membentuk Mahkamah Agung. Kemajuan di bidang militer, ini yang terakhir, yakni kemajuan di bidang militer. Dinasti Abbasiyah merekrut berbagai bangsa sebagai tentara di negara mereka, dan diawali sejak orang-orang Khurasan membantu berdirinya dinasti ini. Pada masa Khalifah Al-Mansur, sebagai contoh terdapat 3 kelompok tentara, yakni kelompok Yaman, Mudariyah, Khurasan. Itu kelompok-kelompok tentara. Kemudian dibentuk satu lagi kelompok khusus yang menangani atau mengawal keselamatan khalifah. Jumlah tentara pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid bahkan mencapai 135.000 orang. Nah, kesejahteraan tentara ini juga diperhatikan. Mereka mendapatkan gaji antara lain pada masa awal dinasti ini 80 dirham per bulannya. Nah, para tentara ini terdiri dari 2 divisi, yakni darat dan laut, dan sudah mengenal senjata api atau senapan. Dampak dari kekuatan negara Islam itu adalah satu, mampu menghadapi bangsa lain, siap, tidak pernah merasa khawatir. Yang kedua, mampu mengatasi pemberontakan dalam negeri. Yang ketiga, mampu membantu kaum muslim di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami ketidakadilan. Dan yang keempat, stabilitas dalam negeri menjadi terjamin. Dengan adanya stabilitas, maka pembangunan bisa berjalan. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yakni tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.